Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 244 Identitas Wu Jiu. Semua penonton bernapas dengan cepat, mereka belum pernah melihat metode pembunuhan yang begitu menakutkan sebelumnya. Itu benar-benar dapat dianggap sebagai metode terbaik untuk membunuh musuh. Selain itu, pendekatan Jiang Chen telah membuat mereka semua memahami sebuah fakta konsekuensi dari menantangnya sangat menghancurkan. Lebih dari 20 prajurit inti ilahi akhir, ini merupakan kekuatan besar dari kekuatan tempur gabungan, cukup untuk menyapu seluruh neraka inferno. Tapi sekarang, hanya ada 8 orang yang tersisa setelah dibantai oleh Jiang Chen, dan tidak ada satupun orang yang selamat dalam kondisi baik. Mereka semua berada di ambang kematian, kecuali Sang Guanwei. Menabrak. Suara yang mirip dengan cairan yang mengalir terdengar dari tempat kejadian. Diikuti oleh lambaian tangan Jiang Chen, pemandangan di alam ilusi agung berubah sekali lagi. 8 orang yang selamat dibagi menjadi 4 area, masing-masing berisi 2 orang. Tak heran, seperti yang pernah terjadi sebelumnya, perkelahian sengit langsung terjadi antara 2 orang yang berada di area yang sama. Bahkan mereka yang sudah diambang kematian pun bertarung dengan gila-gilaan. Puci. Di salah satu area, 2 orang menusuk dada lawan mereka dengan pedang mereka pada saat yang bersamaan. Sekali lagi, 2 mayat berjatuhan dari alam ilusi agung. Adapun yang lainnya, situasinya tidak lebih baik. Beberapa dari mereka langsung terbunuh, dan mereka yang tidak terbunuh tidak jauh dari kematian. Putong-putong. Mayat-mayat terus berjatuhan dari langit, dan si kuning besar terus menunggu di bawahnya. Jika lelaki itu mati, ia akan mengambil semua barang miliknya. Jika lelaki itu hidup, ia akan membunuhnya dengan giginya yang ganas, lalu mengambil semua barang miliknya. Haha. Jiang Chen mulai tertawa. Dia mengibaskan lengan bajunya yang lebar dan menarik kembali alam ilusi agung. Di dalam alam ilusi, Sang Guanwei tersandung kakinya dan hampir jatuh dari langit, tetapi dia akhirnya menstabilkan tubuhnya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap Jiang Chen. Ekspresi Sang Guanwei berubah, sepertinya dia baru saja mengingat apa yang baru saja terjadi. Dia menundukkan kepalanya, dan dia segera melihat semua mayat berlumuran darah. Tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia adalah yang terakhir, dan dia dalam kondisi yang buruk. Jiang Chen, kau sungguh hina dirimu. Sang Guanwei mengarahkan jarinya ke arah Jiang Chen. Akhirnya, dia menyadari apa yang telah terjadi. Mereka semua telah terperangkap dalam alam ilusi Jiang Chen, dan telah ditipu untuk saling membunuh. Jelas, semua pria lainnya telah terperangkap, seperti dirinya, dan mulai saling membunuh. Tercela. Menurutmu itu tercela? Jiang Chen tersenyum tipis. Sungguh cara yang tercela, terlalu kejam. Jantung Sang Guanwei berdebar kencang seperti genderang dan dia sangat marah. Belum pernah sebelumnya dia melihat tindakan yang begitu kejam. Meskipun ada begitu banyak prajurit yang kuat, mereka semua telah jatuh ke dalam perangkap Jiang Chen. Dasar hina. Kalian semua saling membunuh, apa hubungannya denganku? Sang Guanwei, jangan bilang kau tidak kejam. Aku yakin kau tahu lebih baik daripada aku berapa banyak orang yang telah kau bunuh. Jiang Chen menatap Sang Guanwei dengan tajam. Dia tahu bahwa Sang Guanwei sudah hampir pingsan. Kau, itu semua karena dunia ilusimu. Kalau bukan karena itu, aku pasti sudah membunuh teman-temanku sendiri. Mereka semua mati karenamu. Sang Guanwei berteriak keras. Alam ilusi dapat mengungkapkan sifat asli seseorang. Jika kau benar-benar menganggap mereka sebagai temanmu, maka kau tidak akan menyerang mereka sejak awal. Itu adalah keinginan yang tersembunyi di lubuk hatimu. Tidak seorang pun dari kalian benar-benar menganggap satu sama lain sebagai teman. Di dalam hatimu, semua manusia dan monster di neraka inferno adalah mangsamu. Kalian semua serakah, kalian semua jahat secara alami, dan aku hanya memberimu lingkungan dan kesempatan. Kau adalah pembunuh kejam yang membunuh teman-temanmu sendiri, bukan aku. Jiang Chen berkata, kata demi kata. Setiap kata bagaikan pisau tajam yang menusuk hati Sang Guanwei. Dia benar, semua manusia pada dasarnya egois. Di neraka inferno ini, tidak ada yang akan menganggap satu sama lain sebagai teman sejati, terutama para pejuang inti ilahi akhir. Mereka terlalu sombong jika menyangkut kultivasi mendalam mereka sendiri, dan mereka menganggap semua manusia sebagai mangsanya. Ini adalah sifat manusia. Jiang Chen menggunakan metode untuk mengeluarkan hasrat yang tersembunyi di kedalaman hati mereka sendiri, membunuh mereka dengan hasrat terdalam mereka sendiri. Metode pembunuhan ini benar-benar kejam dan menakutkan. Hari ini, aku akhirnya menyaksikan alam pembunuh tertinggi.
Siapa yang mengira bahwa pertempuran besar bisa berakhir seperti ini? Nasib Sangguan Wei mudah ditebak, meskipun dia berasal dari keluarga Sangguan, tetapi dengan karakter Jiang Chen, dia tidak akan membiarkan Sangguan Wei pergi begitu saja. Di udara, Jiang Chen meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, lalu ia melangkah selangkah demi selangkah menuju Sangguan Wei. Dengan setiap langkah yang diambilnya, Sangguan Wei akan mundur selangkah. Pemuda di depannya ini telah membuatnya merasakan teror yang sesungguhnya. Jiang Chen, kau telah membunuh banyak orang dan merampok banyak harta, hentikan saja di sini. Aku dari keluarga Sangguan, kau tidak bisa membunuhku. Sangguan Wei tidak punya pilihan selain bertaruh pada latar belakangnya, dia ingin membuat Jiang Chen merasa takut, dan kemudian membiarkannya pergi. Keluarga Sangguan. Jiang Chen masih tersenyum tipis. Dia tidak melambat, dia terus berjalan dengan mantap ke arah Sangguan Wei, seolah-olah dia adalah seorang kaisar yang akan menghukum seorang penjahat. Apakah kalian pikir Jiang Chen benar-benar akan membunuh Sangguan Wei? Dia adalah seorang tetua dari keluarga Sangguan, dan keluarga itu adalah kekuatan besar di Provinsi Jian, sebuah eksistensi yang bahkan harus ditanggapi serius oleh dinasti martial Sein. Aku tahu mereka memiliki cukup banyak prajurit combat soul. Meskipun Sangguan Wei ini bukan orang penting dalam keluarga Sangguan, tetapi jika dia dibunuh oleh orang luar, aku yakin keluarga Sangguan akan terprovokasi. Ini ada hubungannya dengan martabat mereka, dan mereka tidak akan membiarkan orang luar manapun menantangnya. Dugaanku, Jiang Chen tidak akan membunuhnya. Sulit untuk mengatakannya, Jiang Chen telah membunuh begitu banyak orang, dan mereka semua berasal dari kekuatan yang berbeda di benua timur. Dapat dikatakan bahwa dia telah memprovokasi kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, baik besar maupun kecil. Orang ini sangat brutal dan kejam, dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya. Dan jangan lupa, dia juga membunuh Yang Suo dari Sekte Pedang Segudang. Semua orang melihat kejadian itu dengan penuh harap, mereka benar-benar ingin tahu apakah Jiang Chen akan membunuh Sangguan Wei atau tidak. Karena Sangguan Wei bukan orang luar, membunuhnya sama saja dengan menantang martabat keluarga Sangguan. Jika dia dibunuh oleh orang luar, keluarga pasti akan tahu bagaimana dan mengapa dia meninggal. Jiang Chen menunjukkan keputusannya kepada semua penonton melalui aksinya. Ia melambaikan tangannya dan melepaskan True Dragon Palm, dan dalam sekejap, cakar naga berwarna merah darah itu menutupi Sangguan Wei sepenuhnya. Meskipun Sangguan Wei adalah seorang prajurit inti ilahi yang berada di puncak, karena ia terluka parah, tidak mungkin ia dapat menahan serangan Jiang Chen. Ia terjebak oleh telapak naga sejati, dan ia tidak dapat bergerak sama sekali. Jiang Chen, kamu benar-benar ingin membunuhku? Sangguan Wei bisa merasakan niat membunuh yang dingin, dan dia langsung menjerit keras. Kau bertekad untuk membunuhku dan mengambil alih semua kekayaanku, itu sebabnya aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Lebih baik bagi keluargamu untuk tidak menantangku, karena jika mereka melakukannya, itu akan menjadi kemalangan terbesar bagi keluarga Sangguan. Sekarang, matilah. Bagaikan malaikat kematian, Jiang Chen meremas cakar naga itu dengan kekuatan yang luar biasa, menyebabkan suara tulang retak keluar dari tubuh Sangguan Wei, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Ya Tuhan! Dia benar-benar akan membunuh Sangguan Wei. Apakah dia benar-benar tidak takut keluarga Sangguan membalas dendam? Banyak orang langsung terkejut. Jiang Chen bagaikan Raja Iblis yang perkasa, dan tidak ada yang bisa membuatnya merasa takut. Berhenti di situ. Tepat pada saat ini, teriakan keras terdengar dari dalam kota Inferno. Setelah itu, sosok hantu tiba-tiba muncul di langit. Sosok itu adalah seorang pria yang tampak berusia 40-an, dan dia mengenakan jubah berwarna perunggu. Dari ekspresinya, orang bisa tahu bahwa dia adalah pria yang sombong. Dia memiliki sepasang mata yang cerah, seperti elang, menyebabkan siapapun yang menatap matanya merasa takut dari lubuk hati mereka. Pria parubaya itu mengikat rambut abu-abunya menjadi sanggul, dan dia bergerak dengan cara yang kejam. Dia sebenarnya adalah seorang pejuang jiwa tempur. Dia adalah prajurit jiwa tempur di pusat kota Inferno. Aku selalu mendengar tentangnya, dan dia akhirnya ada di sini. Jadi itu dia. Kudengar dia sudah tinggal di Inferno City selama bertahun-tahun, tapi aku belum pernah melihatnya menampakkan diri. Kedatangan prajurit jiwa tempur membuat situasi menjadi semakin tegang. Ketika Sangguan Wei yang tertekan melihat kedatangan prajurit jiwa tempur ini, dia langsung berteriak minta tolong, "Senior, tolong selamatkan aku." Wajah Jiang Chen menjadi gelap. Satu hal yang tidak ingin ia alami setelah kembali ke kota Inferno adalah menjalin hubungan yang ofensif dengan prajurit jiwa tempur ini. Karena, untuk memburu harta karun di pusat kota Inferno, ia perlu menjaga hubungan yang baik dengan pria ini.
Namun Jiang Chen sangat benci bila ada orang yang mencoba mengancamnya, dan Sangguan Wei inilah yang harus dibunuhnya. Aku memintamu untuk berhenti, tidak bisakah kau mendengarku? Pria parubaya itu terdengar marah. Dia telah melepaskan auranya, dan dia bersiap untuk menekan Jiang Chen. Xuan Ye. Tepat pada saat ini, sebuah suara berat terdengar dari tempat kejadian. Mendengar seseorang memanggil namanya, pria parubaya itu berubah ekspresi, dan dia segera menoleh ke arah sumber suara. Ketika dia melihat Wu Jiu, mulutnya terbuka lebar karena terkejut, dan sedetik kemudian, ekspresi gembira yang luar biasa muncul di wajahnya. Astaga, plus. Pria parubaya itu bergerak dan tiba di depan Wu Jiu dalam sekejap. Dia bahkan tidak peduli dengan Sangguan Wei dan Jiang Chen lagi. Jiu, Tuan Jiu. Ketika Xuan Ye meneriakkan kata pertama, dia melihat Wu Jiu memberi isyarat dengan matanya. Dia segera mengubah cara dia menyapa Wu Jiu. Xuan Ye, aku tidak pernah menyangka akan melihatmu di sini. Wu Jiu berkata sambil tersenyum, dia juga merasa senang saat melihat lelaki parubaya itu. Dia adalah pelayannya yang paling setia, dan sudah 10 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Tentu saja dia akan merasa senang saat melihat lelaki yang dikenalnya. Tuan Jiu, sudah 10 tahun. Akhirnya, aku menemukanmu. Xuan Ye datang ke neraka Inferno 7 tahun yang lalu, dan aku sudah bepergian kemana-mana, tetapi aku tidak dapat menemukan jejak Tuan Jiu. Xuan Ye membungkuk dalam-dalam ke arah Wu Jiu. Matanya memerah, dan dia hampir menangis. Sudah 7 tahun, dan alasan utama mengapa dia datang ke neraka Inferno adalah untuk menemukan Wu Jiu. Tepat saat dia hampir menyerah, dia akhirnya menemukan Wu Jiu. Ya Tuhan, siapakah lelaki tua itu? Bahkan seorang prajurit jiwa tempur harus tunduk kepadanya. Dari mana dia berasal? Kurasa dia bersama Jiang Chen, sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkan Sangguan Wei lagi. Semua orang terkejut. Mereka semua mencoba menebak siapa Wu Jiu ini, dan mengapa seorang prajurit jiwa tempur membungkuk padanya. Mulut Guan Yiyun dan Tian Yishan terbuka lebar karena terkejut, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tampaknya Wu Jiu membiarkan mereka memanggilnya sebagai Tuan Jiu sebenarnya merupakan kehormatan besar, karena bahkan seorang pejuang jiwa tempur harus memanggilnya sebagai Tuan Jiu, apalagi orang lain. Jiang Chen kini merasa tenang. Ia sudah menduga sejak lama bahwa Wu Jiu berasal dari latar belakang yang luar biasa, tetapi kini tampaknya lebih luar biasa dari yang ia duga. Tampaknya keputusannya untuk menyelamatkan Wu Jiu tepat sekali. Tanpa Wu Jiu, ia tidak akan dapat menemukan lokasi iblis bumi, dan ia harus melawan prajurit jiwa tempur ini. Sangguan Wei sudah benar-benar kehilangan harapan. Ia pikir penyelamatnya sudah ada di sini, dan ia akhirnya bisa mempertahankan hidupnya. Namun sekarang, penyelamatnya telah beralih pihak dan menjadi musuhnya.